Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang selalu senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan kajian kita tentang Tauhid, yaitu dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabut Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab ke-18, yaitu bab Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik, yaitu hidayah amal, menerima kebenaran dan melaksanakannya. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas pada jumpa yang lalu. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 19. Bener ya? Bener? Lupa. Masih lupa kalau gitu ya. Taib. Yaitu bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fis salihin. Bab faktor penyebab manusia, anak Adam, menjadi kufur dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu kepada orang-orang soleh, yaitu berlebih-lebihan. Ghulu itu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Saya ulangi, bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Faktor penyebab, bahkan faktor penyebab terbesar manusia itu menjadi kufur dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji orang-orang saleh.
Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Artinya, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas fi dinikum, dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah illal haqq, kecuali yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab itu apa, Pak? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Yaitu suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka apa? Alkitab. Yaitu kitab dari atas langit, Taurat dan Injil. Karena kafir itu ada dua, ya. Yang pertama kafir ahli kitab dan kafir musyrikin. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Berarti ada dua. Pertama ahli kitab. Ahli kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan musyrik adalah mereka, selain mereka, yaitu penyembah apa nih, Pak? Penyembah api, penyembah bintang, penyembah matahari. Siapa lagi agama syirik itu? Dewa-dewa, Hindu, Buddha. Nah, semua ini adalah agama syirik. Dan tentu macam-macam kafir ini ada hukumnya masing-masing. Ada hukumnya masing-masing. Kafir ahli kitab, kafir musyrikin, ini beda hukumnya nanti. Dan itu dibahas di kitab-kitab para ulama rahimahumullah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang ahli kitab, yaitu mereka yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil. Tentu tujuannya adalah salah satunya agar mereka sadar gitu loh, agar mereka sadar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengingatkan mereka, wahai orang-orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah, diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari atas langit, agar mereka sadar kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka sadar. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian melampaui batas dalam agamamu. Berarti ayat ini
secara zahir ditujukan kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan kalian terhadap agama kalian, di dalam agama kalian. Jangan berlebih-lebihan. Meskipun ayat ini lebih khusus ditujukan kepada mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani, juga masuk kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena banyak dari kaum muslimin yang mengikuti mereka. Karena banyak dari kaum muslimin yang mengikuti mereka dalam segala hal. Tidak hanya dalam masalah agama, bahkan dalam masalah ekonomi, budaya, sosial, kemasyarakatan, akidah, cara ibadah. Banyak dari kaum muslimin yang mengikuti mereka. Khususnya cara-cara beribadah, mengikuti mereka. Berarti ayat ini juga dan dalil-dalil yang lain Al-Quran dan Sunnah menunjukkan panggilan ini juga untuk kaum muslimin. Artinya, wahai kaum muslimin, jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nah, seperti itu. Taib, sikap ghulu, berlebih-lebihan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini contohnya apa, Pak? Nah, orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair anak Allah. Ini satu dari sekian banyak ghulunya orang-orang Yahudi. Sikap berlebih-lebihan mereka dalam agama mereka, yaitu mereka meyakini bahwa Uzair anak Allah. Sah, betul. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah itu ayat 30. At-Taubah surat keberapa, Mas? Ayat 30. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Ini ghulu, berlebih-lebihan, mengangkat Uzair yang mana dia adalah makhluk sebagai anak Tuhan, yaitu anak Allah. Ini salah satu dari sikap ghulu mereka, ya, kepada orang-orang saleh di antara mereka, mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Taib, sikap ghulu, berlebih-lebihan orang-orang Nasara apa, Pak? Naam, Isa ibnu Allah. Wa qalatil, sebagaimana tadi kelanjutannya, wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang-orang Nasara berkata bahwa Masih di sini Isa bin Maryam. Ibnullah, anak Allah. Anak Allah. Ini ghulu, berlebih-lebihan, sangat berlebih-lebihan. Dan karena itulah mereka kafir. Karena orang-orang Nasara, sikap orang-orang Nasara terhadap Isa itu kan ada 3. Yang pertama, mereka meyakini bahwa Isa itu adalah Allah, gitu. Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Ini
sikap mereka ya terhadap Isa. Ada 3 ini. Mereka pun berbeda pendapat ya. Mereka pun berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Mereka meyakini bahwa Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Ini penjelasannya panjang sekali kenapa ini dan kenapa itu. Tapi ini global saja. Kemudian yang kedua, bahwa Isa itu adalah anak Allah. Tadi sudah kita sebutkan, anak Allah. Yang ketiga, Isa adalah 1 dari 3. Apa namanya? Tri apa? Ayo, Trinitas. 1 dari 3. Nah ini dia. Mereka pun berselisih. Nah, ini keyakinan besar ini mereka ini. Isa, dia adalah Allah. Isa anak Allah, dan Isa 1 dari 3. Dan semua ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tadi surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan mereka orang-orang Yahudi meyakini, berkata bahwa Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Kemudian sebagaimana juga firman Allah surat Al-Maidah ayat 17. Allah berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnullah. Huwal masih ibnullah. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Al-Masih, huwal masih, dia adalah Al-Masih, yaitu Allah adalah Al-Masih, berarti Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Dan Allah mengatakan jelas laqad kafara, dan sungguh mereka telah kafir dengan keyakinan mereka. Masya Allah. Ya, begitu juga firman Allah dalam surat Maryam itu masyhur, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa itu adalah thalithu thalatha, 1 dari 3 gitu ya, Trinitas. Kafir semuanya mereka, kafir semuanya. Nah inilah akhi fillah azanillahu wa iyyakum, sikap mereka ahli kitab kepada orang-orang saleh di antara mereka. Mereka mengangkat derajat mereka melebihi hakikatnya, sehingga mereka keluar dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar dari jalan Allah, sehingga mereka kafir. Wal'iyadzu billah. Nah ini pun demikian, panggilan ini pun demikian ditujukan kepada kaum muslimin, yang mana tadi sudah kita sebutkan bahwa nyata, jelas, tegas Allah dan Rasulnya menyebutkan bahwa ada di antara mereka orang-orang kaum muslimin yang mengikuti mereka, khususnya dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukti bahwasannya
ada dari kaum muslimin yang mengikuti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, khususnya dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dan tentu masalah-masalah yang lain. Berarti masalah dunia dan masalah agama ada. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh, kata Nabi, kalian kaum muslimin akan mengikuti, akan meniru tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Kalau disebutkan umat sebelum kalian itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Tegas beliau mengatakan itu. Sungguh kalian kaum muslimin akan mengikuti, akan meniru tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Saking mereka itu ikut mereka, orang-orang sebelum kalian, bagaikan hadwal qudzati bil qudzah, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Al-qudzah bil qudzah, apa artinya ini? Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Persis. Tahu apa ini? Anak panah ya? Itu kan, ini kan ada bulu-bulu Pak ya? Sama nggak itu Pak? Persis nggak? Ya bersama lah. Kalau nggak sama gimana? Ya kalau nggak sama ya lari ini nanti kesono ke sini kan, lurus banget loh, lurus, sehingga lurus gitu jalannya ke sana itu. Nah seperti itu Nabi mengungkapkan, menjelaskan bahwa ada dari kaum muslimin yang mengikuti mereka persis dalam masalah muamalah, dalam masalah agama. Nabi telah mengatakan itu. Bahkan ada nggak sih keyakinan bahwa Allah itu bersemayam pada diri makhluk? Akidahnya siapa itu? Hulu, wahdatul wujud atau hululiyah, bersemayam. Berarti sama dengan akidah siapa tadi? Nah, Allah ada di dalam Isa. Ada yang mengatakan bahwa makhluk adalah Allah, adalah makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk. Pada diri kita ada Allah. Masya Allah. Berarti ada di kambing juga gitu. Ini akidah. Dan ada dari kaum muslim yang meyakini seperti ini. Makanya kalau bahas masalah firaq ya, firqah dalam Islam, kita akan mendapati sesuatu yang sangat menakjubkan, yang di luar akal kita, di luar logika. Nah seperti itu. Taib. Jadi kalian akan mengikuti
tradisi-tradisi umat sebelum kalian bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Kemudian hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai kalaupun mereka Yahudi dan Nasrani itu masuk ke liang dob, ke lubang dob. Dob itu kalau bahasa kita biawak ya. Kalau dob itu ya biawak gurun gitu. Biawak gurun yang mereka itu tinggal di gurun-gurun pasir itu ya. Kalau biawak kita kan di mana Pak? Biawak kita itu di kali-kali Pak ya. Nah, kali-kali, semak-semak gitu kan. Kalau dob itu ya mirip gitu. Dob itu gurun pasir, biawak gurun gitu. Nah, dob ini, biawak ini gurun, mereka itu tempatnya di lubang-lubang kecil itu, dan ya kecil gitu, sempit gitu, sempit. Masuk sini, keluar sono, ditangkap sono, masuk lagi, keluar situ gitu. Banyak jalan gitu, dob itu. Subhanallah, Nabi mengungkapkan seperti ini akan menunjukkan jelas-jelas dari kaum muslimin ada yang mengikuti mereka. Sampai-sampai mereka itu masuk ke liang biawak tadi itu, lubang biawak yang sempit, yang pengap, yang gelap, kaum muslimin ikut masuk gitu. Kayak apa ini Mbak? Ya begitu. Kalau biawak kita ada lubangnya nggak Pak? Ada ya. Tapi kan nggak sampai masuk ke sono-sono kan, paling lubang nggak sampai dalam gitu kan. Tapi dob ini tadi itu dalam, masuk dalam, banyak ruangan gitu loh, banyak ruangan di dalam itu. Sampai pun mereka itu masuk ke liang dob ini, kalian ikut ke situ. Ya Allah, ini sabda Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, dan itu benar-benar nyata. Dan kita lihat apalagi di zaman sekarang ini, dalam masalah muamalah, masalah budaya, masalah pakaian, masalah bicara, gaya hidup, apalagi masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah ibadah. Nah, Masya Allah. Kemudian Rasulullah para sahabat bertanya, heran gitu loh, heran. Para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah mereka itu yang dimaksud sebelum kalian itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman. Faman sih. Yes. Siapa lagi? Sapa meneh? Jelas di sini, jelas, subhanallah. Makanya nanti di bab berikutnya penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab khusus tentang masalah ini, bahwa keterangan bahwa ada di kalangan umat ini, yaitu kaum muslimin, ada yang menyembah berhala, yaitu tadi banyak dari karena mereka mengikuti gitu loh, karena mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu adalah menyembah berhala. Nah, dan ada penjelasan khusus nanti insyaallah taala. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi ayat ini jelas menunjukkan ya kepada kita bahwa kita kaum muslimin ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlebih-lebihan, ghulu ya di dalam beragama. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, wala taqulu 'alallahi illal haqq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.
Tapi akhi fillah azanillahu wa iyyakum, inilah dalil pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan mereka berkata, ini kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, yang mana kaumnya waktu itu menyembah berhala, menyembah patung. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam menyembah patung, menyembah berhala. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali kepada Allah, ya, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu berhala-berhala itu. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan itu dan kembali kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mereka pembesar-pembesar kaumnya ini yang kafir nih, yaitu orang-orang kaya di antara mereka, orang-orang ya pejabat di antara mereka, orang-orang terpandang mereka, berkata begini, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Masya Allah ya, Nabi Nuh mengajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tadi itu selain Allah. Orang-orang terpandang di antara mereka melarang, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kita, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan patung-patung, berhala-berhala, jangan tinggalkan. Berarti yang satu narik sini, yang satu narik ke sini. Masya Allah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, kamu. Wala tadharunna, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wadda. Wad ini nama berhala. Jadi berhala itu dikasih nama gitu. Pertama wadda, wad. Kemudian yang kedua wala suwa'a, dan jangan pula suwa'. Namanya berhala itu suwa'. Terus wala yaghutha, yaghuth, wa ya'uqa, ya'uq, wa nasra, dan nasr. Ini lima berhala mereka nih, berhala-berhala besar mereka, yang mereka ini menyembahnya, meminta-minta kepadanya, bertawakal kepadanya, beristighotsah kepadanya, beristi'anah, beristighotsah, dan seterusnya kepadanya. Nih, 5 berhala besar mereka nih. Namanya siapa tadi? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5. Masya Allah. Ibnu Abbas, yang namanya siapa? Abdullah bin Abbas.
yang lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil, dan doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana doanya adalah Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah dia tentang agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dan ajarkanlah dia takwil. Takwil itu apa? Tafsir. Dengan doa ini benar-benar Ibnu Abbas menjadi ulama besar dari kalangan sahabat berkat doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Khususnya dalam masalah tafsir, ya, Ibnu Abbas ini, ya. Apa kata Ibnu Abbas tentang ayat yang mulia tadi ini? Surat Nuh ayat 23. Beliau berkata radhiyallahu anhu, yang artinya ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. 5 tadi, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang lain, Imam Tobari dan yang lainnya, adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Berarti dulu ini orang apa? Orang saleh, orang baik, terhormat. Tatkala mereka meninggal, setelah mereka meninggal semua, 5 orang tadi ini, syaitan membisikkan kepada kaum mereka. Syaitan membisikkan kepada mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Lima orang ini meninggal, selesai. Syaitan membisikkan kepada mereka, bikin patung. Untuk apa? Mengenang kebaikan mereka. Tujuannya begitu dulu tuh, awalnya gitu. Mengenang kebaikan mereka, mengenang ibadah mereka, mengenang semangat mereka, dan tujuannya juga adalah memberikan motivasi besar kepada mereka dengan dekat dengan patung-patung itu. Makanya kalau kita nih akhi, Masya Allah, dekat sama orang-orang soleh itu apa ya Pak ya, rasanya itu hati gimana gitu Pak ya, nyes gitu. Hati itu enak gitu, tentrem gitu. Terus ngelihat wajahnya, ngelihat ucapannya, mendengar ucapannya, itu membuat semangat kita gitu, membuat semangat kita itu pingin seperti dia gitu. Makanya di antara faktor ya, ketika iman kita sedang turun gitu ya, ya ketemu sama orang-orang saleh, para ulama yang saleh itu, insya Allah akan menggugah iman gitu, menggugah iman, memberikan semangat beramal. Hanya sekedar melihat wajahnya saja itu sudah memberikan semangat, apalagi tutur katanya. Nah, dulu nih mereka mendirikan patung-patung itu tujuannya untuk itu aja. Duduk di hadapan, di samping patung itu, duduk saja gitu. Atau mereka beribadah kepada Allah di samping di depan patung-patung itu saja. Jadi mengenang kebaikan mereka, mengenang jasa-jasa mereka, dan memberikan semangat, motivasi untuk lebih semangat beribadah. Itu awal tujuannya, tidak ada yang lain. Tapi di sini syaitan itu ya Allah sabar banget loh Pak, sabar banget. Syaitan
seton sabar banget. Ini seton ini menunggu generasi berikutnya. Berarti waktu itu mereka belum berbuat syirik. Ya masih untuk itu aja kan, istilahnya ya patung gitu aja kan, untuk ngenang-ngenang dan kenangan lah gitu, kenangan kebaikan mereka. Udah. Tapi seton itu cerdas. Kok cerdas ya? Cerdas nggak Pak ya? Ya cerdas dalam keburukan tentu ya. Karena mereka itu subhanallah kan, apalagi iblis itu kan sebelum kita kan, bahkan sebelum Adam enggak. Iya, iblis kan sebelum Adam. Sekarang masih hidup dan matinya nanti kiamat. Berarti mereka, iblis itu kan tahu kan karakter, sifat semua manusia. Jadi strategi iblis dalam menjerumuskan manusia itu pinter banget, karena dia itu sudah melewati sekian puluh ratus juta tahun ya, sifat-sifat manusia ini dan seterusnya. Nah, setan ini benar-benar sabar menunggu generasi berikutnya. Satu generasi itu berapa tahun Mbak? Satu generasi itu Pak. Nah, satu beda-beda ya. Ada yang 20, ada yang 40, rata-rata 40 kan ya. Satu generasi. 40 tahun enggak? Atau 20? Kan 25 punya anak. Rata-rata loh, rata-rata. Terus anaknya besar, 25 lagi. Gitu. Pokoknya benar-benar ya Allah, setan itu sabar menunggu generasi berikutnya, yang mana generasi berikutnya ini akan apa namanya ya, dibisikin gitu loh, bahwa bapak-bapak kalian dulu bikin patung itu untuk disembah. Nih berikutnya ini kita baca dulu lah ya, kita baca dulu tafsiran Ibnu Abbas tadi. Jadi syaitan membisikkan kepada mereka bikin patung di tempat yang mereka itu suka di situ, dan patung-patung itu kasih nama-nama mereka 5 tadi itu. Kemudian tetapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Ya belum disembah, masih kenangan lah istilah gitu. Sehingga hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan, barulah patung-patung tadi disembah. Berarti setan ini membisikkan kepada generasi berikutnya yang sekian puluh tahun tuh, bapak-bapak ente tuh, kakek-kakek ente tuh dulu bikin patung untuk disembah, maka sembah itu. Apalagi ilmu sudah ya Allah sudah nggak ada gitu kan, ilmu agama udah tipis. Kemudian pengetahuan mereka tentang tujuan bapak-bapak mereka mendirikan patung itu nggak tahu, sudah hilang gitu. Ya sudah, mereka ikut nurutin syaitan iblis. Bapak-bapak kalian bikin patung ini untuk disembah, maka sembah sekarang. Ya sudah, disembahlah mereka itu. Patung-patung ini disembah oleh mereka. Sujud, ruku, tawaf di situ, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Makanya akhi, kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi ini diawali dari ini, dan inilah kesyirikan pertama kali yang terjadi di permukaan bumi ini, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Meskipun kemaksiatan ada enggak ya? Ya tentu ada kemaksiatan. Tapi keunggulan mereka adalah
Tidak ada yang berbuat syirik satu pun, khurafat, syirik, ini dan enggak ada sama sekali. Dan kita tahu semua dari zaman Adam ke Nabi Nuh itu berapa tahun? 10 abad. 10 abad. Dari Adam ke Nuh ini 10 abad itu berapa tahun? 1 abad berapa tahun? 100. Meskipun para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan abad ini. Ada yang mengatakan generasi, ada yang mengatakan tahun, dan seterusnya. Tapi umumnya kita 1 abad adalah 100 tahun. Berarti kalau 10, 1000 tahun. Jadi selama kurang lebih 1000 tahun ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Kapan mulai kesyirikan terjadi ini? Masya Allah. Berarti sebab terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh ini diakibatkan apa, Pak? Ghulu. Nah, kan gitu, berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Ghulu fis salihin. Ghulu berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Akhirnya disembah nih orang-orang saleh yang digambarkan dengan patung tadi itu. Disembah. Loh, bukankah orang-orang kafir ini akan ditenggelamkan? Karena setelah itu kan mereka buandelera ketulungan, Pak ya. Mereka diajak kembali kepada Allah, nutupi telinga, nggak mau dengar dakwahan, tidak mau mendengar ajakan Nabi Nuh, bahkan menutup baju ke muka-muka mereka. Mereka lari dari Nabi. Masya Allah. Sedangkan Nabi Nuh itu umurnya berapa? Umur dakwah Nabi Nuh itu berapa tahun? 950 tahun. Itu umur dakwah loh ya. Belum umur sebelum menjadi nabi dan setelah selamat dari banjir bandang itu. Keluar dari kapal dulu. Berarti umur dakwanya saja 950 tahun. Berarti total umurnya berapa? Ya lebih dari 1000 kan? Lebih dari 1000 tahun. Itu 950 tahun itu di luar kan banjir besar, beliau naik kapal, selamat, kemudian keluar dari kapal, itu di luar itu loh. Masya Allah. Jadi umur dakwah beliau selama 950 tahun tuh. Siang, malam, pagi, petang, dengan segala cara, metode untuk mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Selama itu ya Allah, 950 tahun gimana Pak? Tapi ya begitu, nggak mau gitu. Kecuali sedikit yang mau ikutkan. Berapa itu Pak? Ya berbeda pendapat ya, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan sekian, tapi yang jelas tidak sampai 100 kan. Yang masyhur itu 80 orang yang ikut Nabi Nuh itu. Selainnya kafir. Nah setelah itu kan dimatikan mereka semua enggak? Iya kan, banjir besar menyelimuti bumi semuanya. Jadi permukaan bumi nggak kelihatan sama gunung-gunung besar itu udah ketutup sama air itu, sehingga mereka itu mati semua. Nah yang selamat adalah yang ikut kapal Nabi Nuh, dan mereka beriman nggak? Beriman. Kok setelah ini ada kesyirikan lagi Pak? Ya itu ya, nggak jauh dari apa tadi? Ya iblis. Ya nggak jauh dari setan dan iblis lah. Setelah itu dengan berlalunya zaman, waktu, ya terjadi kesyirikan yang lain. Ya karena setan dan iblis tadi itu. Subhanallah. Jadi akhi fillah, ini penafsiran ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah ini, surat Nuh ayat 23. Udah syuruk belum Pak ya? Sudah Pak ya? Udah syuruk?
Sampun ya. 43 ya. Berarti udah syuruk lebih ya. Tapi masih beberapa dalil lagi ya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, dan insyaallah kita baca dan jelaskan pada jumpa yang akan datang insyaallah ta'ala. Jadi inilah akhi fillah, benar-benar yang faktor terbesar kesyirikan di permukaan bumi ini adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, dikubur, kemudian apa namanya, diminta-mintai dan seterusnya, itu sebagaimana sudah kita lihat. Ini semuanya ghulu, awalnya itu ghulu, berlebih-lebihan memuji mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.